Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Jusrini Kambe, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Hairan Kota Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemrograman prosedural dan pengertian dari pemrograman berorientasi objek, beserta dengan perbedaan antara keduanya. Pertama adalah pengertian pemrograman prosedural. Pengertian pemrograman prosedural adalah dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Paradigma ini didasarkan oleh konsep Machine von Neumann atau Stored Program Concept, sekelompok tempat penyimpanan atau memori, yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Masing-masing memori tersebut dapat diberikan nama dan nilai. Dalam paradigma ini, berdasarkan pada struktur informasi di dalam memori dan manipulasi dari informasi yang disimpan tersebut. Kata kunci yang sering digunakan dalam paradigma ini adalah algoritma ditambah struktur data sama dengan program. Adalah contoh bahasa pemrograman yang digunakan paradigma prosedural atau imperatif. Adalah bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C atau C++, mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu, mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Berikut adalah bahasa pemrograman prosedural antara lain COBOL, Turbo, Prolog, C, Pascal, Delphi, Borland Devil. Kelebihan dari prosedural adalah yang pertama, memiliki algoritma pemecahan masalah sederhana, standar, dan efektif. Yang kedua, penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Yang ketiga, program hanya terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Yang keempat, memiliki dokumentasi yang baik. Yang kelima, menghindari penggunaan goto yang akan menjadikan program tidak terstruktur dengan baik. Sedangkan kelemahan dari prosedural itu sendiri, yang pertama, program cukup sulit untuk proses perawatan. Yang kedua, fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, butuh usaha yang keras untuk menerjemahkan business model dalam programming models. Yang keempat atau yang terakhir, mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi, tapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain. Kedua adalah pengertian pemrograman berorientasi objek atau PBO. Pemrograman berorientasi objek atau PBO merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Sebagai contoh, manusia adalah salah satu objek yang memiliki data-data, misalnya berat badan, tinggi badan, nama, jenis kelamin, dan lainnya. Dan juga metode, misalnya cara bicara, cara berjalan, cara marah, dan sebagainya, sehingga dapat diambil sesuatu pokok dasar bahwa titik berat pemrograman berorientasi objek adalah pembagian tanggung jawab kepada masing-masing objek dan bukan pembagian berdasarkan proses bekerja. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman struktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Berikut adalah bahasa pemrograman yang mendukung OOP, antara lain adalah yang pertama VisualFox Pro, Java, C++, Pascal, Visual Basic Net, Simula, Smalltalk, Ruby, Python, PHP, C, Delphi, Eiffel, dan Perl. Kelebihan dari PBO itu sendiri, yang pertama, dalam menggunakan sebuah kelas cukup sekali, tidak perlu ditulis berkali-kali. Yang kedua, dapat menambah fitur pada kelas tanpa mengedit kelas asal. Yang ketiga, dapat menggunakan objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya. Yang keempat, data yang digunakan dalam bentuk private hanya Yang kelima, dalam pembuatan library sangat mudah dalam penggunaan. Library Java kian bertambah karena meningkatnya dalam pembangunan aplikasi, sehingga library juga ikut meningkat untuk memudahkan programmer dalam pembangunan aplikasi.
serta tampilan yang cukup rapi. Yang keenam, memiliki sintaks seperti bahasa C++ maupun C. Yang ketujuh, dapat mengatur memori secara langsung tanpa programmer mengatur memori secara manual. Kelemahan dari PBO itu sendiri, yang pertama, memiliki memori lebih besar dibandingkan dengan program terstruktur. Yang kedua, mudah mengembalikan kode menjadi kode sumber sehingga algoritma yang digunakan pun sulit untuk disembunyikan dan mudah dibajak. Perbedaan pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek adalah: yang pertama, program prosedural diselesaikan dalam bentuk prosedur atau fungsi. Yang kedua, program merupakan urutan-urutan instruksi. Yang ketiga, program dipecahkan ke dalam subprogram yang lebih sederhana. Yang keempat, fokus utama pada prosedur dan fungsi. Yang kelima, fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Yang terakhir, sedangkan data sendiri bersifat pasif. Sedangkan perbedaan dengan OOP adalah fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Objek-objek dalam OOP bersifat aktif. Yang ketiga, cara pandang. Cara pandang dalam OOP, program bukan urutan-urutan instruksi, tapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Dilihat dari pengertian tadi, pemrograman terstruktur memiliki beberapa sifat-sifat seperti: yang pertama, memuat teknis pemecahan masalah yang logis dan sistematis. Yang kedua, membuat algoritma atau efisien yang efektif dan sederhana. Yang ketiga, program disusun dengan logika yang mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan perintah goto. Yang kelima, biaya pengujian program relatif rendah. Yang keenam, memiliki dokumentasi yang baik. Dan yang ketujuh, biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini adalah Anda akan merasakan kelebihan dan kekurangan dari gaya prosedural dan OOP ketika Anda mengimplementasikannya dalam sebuah proyek aplikasi Anda. Mana yang lebih mudah atau mana yang lebih cepat dalam melakukan proses implementasi. Karena kelebihan dan kekurangan yang saya berikan di atas belum tentu sama dengan yang Anda alami. Sekian dan terima kasih.